الصلاة خير من النوم. Asal usulnya kenapa sih kok Rasul itu bertakbir? Kita sekarang anggap saja hadis yang di atas dari Sahih seperti yang disebutkan oleh Imam berada di atas. Misalnya hadis di atas itu Sahih. Lalu apa alasannya kok bertakbir? Alasannya apa? Kok Rasul itu bertakbir? Alasannya adalah yang sebuah riwayat annahu lama ta'akhkhara al-wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di saat wahyu itu lama tidak datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti di saat itu Rasul masih berada di Makkah. Wa fatara tilka mudah, dan apa namanya ini, masa kekosongan wahyu ini cukup lama dan datanglah setelah sekian lama baru datang malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyu ini. Wadduha wal laili idza saja, sampai ayat yang terakhir. Kabar farhan wa surura, saking senangnya Rasul beliau bertakbir, takbir kepada takbir senang dan gembira beliau. Tapi saat hadis ini belum bisa ditetapkan apakah sahih atau dhaif. Begitu kata Imam Ibnu Katsir. Allah yang beritahu. Hadirin rahimakumullah sahabat ini. Yang pertama, ini baru mukadimah, belum masuk pada tafsirnya. Baru mukadimah. Tapi sudah 20 menit. Ini saya sampai sana 6 kan? Sampai suruh satu. Sampai suruh. Ada yang belum. Suruh 27 menit lagi. Sampai sholat subuh apa sampai suruh Pak? Sampai suruh. Sampai suruh kan sampai mentahir terbit, jadi suruh dan 7 menit lagi. Baru Sampai buka. sholat suruh masih tambah 15 menit kemudian. Baru buka tanya jawab. Kita lihat. Yang pertama dari Rasulullah, kesimpulan dari mukadimah tadi, di sana ada khilafiyah tentang membaca takbir di kalangan para ulama, takbir setelah sholat al-duha. Nah, museum sampai sekarang saya belum ketemu sumbernya. Kalau ada orang yang baca Quran, saya yang baca Quran, nanti ketika yang baca Quran ini wakaf atau berhenti di tempat wakaf, nanti makmum yang dengarkan baca Allah. Pernah dengar begitu ya? Di TV ya, di internet juga. Sudah sampai sekarang belum ketemu, saya belum bisa menemukan sumbernya dari mana. Itu ajaran siapa? Tapi kalau takbir Allah Akbar setelah sholat duha, ada nih keterangannya, ada khilafiyahnya. Tapi nek ada orang yang baca Quran, nanti makmum yang dengarkan menjawab dengan Allah. Belum kemungkinan jangan mau menemukan sumbernya kalau beritahukan ke saya. Misalnya kalau memang itu ada khilafiyahnya, kan kita harus berlapang dada, ya. Tapi kalau ternyata itu tidak pernah dibahas oleh para ulama, itu hanya kreasi orang zaman sekarang saja, kita orang sekarang, ya itu nanti tunggu dulu. Ya, kita belum bisa mengikuti yang seperti itu. Lalu mengikuti yang begini saja, jadi kita masih mikir-mikir kok. Oke, benar? Masalahnya tidak biasa. Apalagi yang selama ini terpaku dengan memang itu harus sumbernya dari hadis sahih misalnya. Nah yang ini tidak terpakai lagi, jadi tidak dipakai. Hadisnya sahih enggak. Walaupun para ulama mengatakan enggak, pokoknya ini hadisnya tidak sahih, saya tinggalkan. Karena ada yang begitu Pak. Ya. Jadi ada orang yang, tapi di sisi ini ada aku ini yang kata tidak baik bagi diri. Jadi tidak mesti hadis yang tidak sahih itu tidak bisa diamalkan, itu tidak mesti begitu. Hadirin rahimahullah yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Kita mulai masuk pada tafsirnya. Sebelum itu saya sampaikan dulu yang di atas tadi. Jadi memang sebelum turunnya surat Al-Duha itu wahyu sempat terhenti beberapa waktu lamanya. Masih ingat pembahasan surat Iqra? Masih ingat Pak? Surat Iqra, setelah surat Iqra turun, kan lama wahyu tidak turun Pak?
Sebelum turunnya surat Al-Baqarah ini ulama wahyu tidak turun. Stres atau tidak? Kira-kira Rasulullah SAW stres atau tidak? Iya, sendirian itu kan belum punya kekuatan. Beliau sudah diberitahu oleh Nabi, tapi ternyata wahyu tidak turun. Turunnya hanya yang awal saja. Dan ini syariat apa? Bagaimana cara mengamalkannya? Yang disampaikan apa? Temanya, materinya? Ini kalau saya ubah, kalau saya boleh mengibaratkan dengan analogi yang lebih ringan, itu seperti apa? Seperti ada sekarang lagi musimnya tutup nih, tutup. Tiba-tiba, kira apa? Pak, ini yang tutup Pak, jangan maju Pak ya. Jadi khatibnya, ceramahnya, itu biar rasanya. Tidak ada, langsung ditunjuk di tempat. Oke, begini. Mau ngomong apa? Harapkan wahyu dari mana? Ada yang mau saya hormati. Rasul seperti itu. Syariat yang turun sangat sedikit, padahal dia punya tugas yang berat. Jadi syariatnya tidak turun-turun, wahyunya dari negara. Apa yang disampaikan? Itu kondisinya dalam keadaan yang cemas. Apalagi Museum, nanti orang-orang musyrik punya komentar yang berani kemacatan. Ketika tahu ternyata wahyu tidak turun-turun lagi, orang musyrik punya komentar yang belum bisa gitu. Nanti kita lanjutkan. Kita mulai masuk kepada tafsirnya. Nah, karena kondisi yang seperti itu, setelah sekian lama wahyu tidak turun, orang musyrik berkomentar yang sangat buruk, dan akhirnya wahyu turun. Senangnya luar biasa. Tapi Rasulullah bertakbir saking senangnya. Manfaat lainnya adalah dengan nanti senang gembira, maka usahakan untuk takbir. Takbir itu ungkapan kegembiraan. Jadi kalau kegembiraan kita bisa dengan cara bertakbir. Allahu Akbar. Maka kegembiraan bisa dengan cara bertakbir. Saya lanjut. Baik, kita masuk kepada tafsirnya. Tafsirnya nanti sudah dikasih di atas sedikit. Kalau Imam Ahmad, ada hadis yang berupa Imam Ahmad, kita langsung saja sampai ke akhir rawinya atau rawi yang terakhir. Sami'tu Junduban yaqulu, ini dari ulama tabi'in, dia berkata, aku mendengar sahabat Jundub berkata, Ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqul lailatan aw lailataini. Fa'atat imra'atun faqalat ya Muhammad ma ara syaitanuka illa qad tarakaka. Kata sahabat Jundub menceritakan sebuah kejadian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit beberapa hari lamanya. Sakit. Karena Rasul itu orang yang fisiknya paling bagus, paling kuat. Nah iya. Ini sakitnya bukan karena penyakit apa namanya ini? Penyakit medis gitu loh. Ini sakit karena pikiran. Karena wahyu tidak turun sampai sakit terus. Sampai lam yakum lailatan aw lailataini. Sampai Rasulullah tidak bisa sholat qiyamul lail 1 atau 2 malam. 1 atau 2 malam. Sholat qiyamul lail itu berarti hukumnya masih. Nah, ini saking beratnya sakit beliau itu tidak sempat untuk sholat yang lain 1 atau 2 malam lamanya. Bagi Nabi itu luar biasa. Ini kan berapa lama tidak sholat malam? Tapi berapa hari kan boleh. Boleh kan sudah seminggu full. Berapa rakaat plus 13 rakaat. Kan begitu kan? Bagi Nabi itu luar biasa. 1 atau 2 hari tidak yang lain itu hal yang luar biasa. Ini kejadian yang luar biasa. Jadi sakitnya tidak main-main. Ini bukan sakit medis, ini sakit karena pikiran. Fakatati mu'adun. Lalu ada salah seorang wanita di zaman itu yang datang kepada Nabi melihat kondisi Nabi yang sedang seperti itu. Dia berkata begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma'al syaittanuka illa qad. Sepertinya setanmu itu sudah meninggalkan kamu. Sepertinya setanmu sudah meninggalkan kamu. Paham kalau boleh? Rasul
itu dituduh kesurupan setan. Nah ini Rasulullah sakit, berarti dianggap wahyu nggak turun-turun, berarti dianggap berarti setanmu sudah meninggalkan. Tapi anehnya logika orang musyrik itu begitu, agak kebalik logikanya. Mestinya kalau setannya pergi, sehat atau sakit? Misalnya dalam kesurupan, setannya keluar dari tubuhnya, itu mestinya dia sehat atau nggak sakit? Mestinya kan sehat. Dan ini ada orang yang ditinggalkan oleh setannya malah sakit, itu kan aneh. Ini logika berpikirnya orang musyrik itu begitu. Itu aku balik-balik. Itu agak mirip seperti orang yang makan harta riba. Yang sudah enjoy dengan harta ribanya, itu pikirannya jadi terbalik-balik seperti kesurupan setan. Kan begitu ayatnya. Ya takhawwatu bisyaitan minal mas. Mereka seperti orang yang kesurupan setan. Orang yang makan harta riba itu suka berkata begini, innamal dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang yang makan harta riba itu berkata, bukankah jual beli itu sama seperti riba? Jadi ketika dikatakan kepada mereka riba itu kan haram, dan mereka langsung menjawab apa namanya? Orang bilang jawaban itu tiba-tiba langsung menjawab, loh jual beli itu sama kayak riba. Padahal itu pengennya, maksudnya mereka itu mereka itu saking enjoynya dengan riba sampai pola pikirnya terbalik. Kira-kira yang benar kan ungkapannya, bukankah riba sama dengan jual beli? Kan biasanya begitu. Dan itu balik jadinya. Bukannya jual beli itu sama dengan riba? Itu sama seperti kira-kira kalau di analogikan agak ringan, itu seperti orang misalnya dia Pak Penasan, saya juga dengan punya putra yang lain ini loh. Ada. Nah saya lihat putranya Pak Penasan, di sampingnya ada Pak Penasan. Saya bilang, Pak Penasan, kok kalian jangan pilih putra jenengan Pak? Itu di mana itu logikanya itu? Logikanya kan anaknya yang mirip bapaknya. Lo kan jual beli itu mirip riba. Ini logikanya balik-balik sudah logikanya sama balik-balik. Riba itu tidak sama dengan jual beli, apalagi jual beli kok bisa sama dengan riba. Itu tidak nyambung lagi. Jadi orang yang enjoy dengan harta riba, dia pikirannya juga baik-baik seperti orang yang kesurupan setan. Nah ini ada wanita musyrik di zaman itu yang pikirannya kebalik. Ini jadi yang kesurupan setan siapa? Siapa yang sebenarnya kesurupan? Beda. Orang itu mestinya kalau dia tinggal setan itu mestinya sembuh, bukan malah sakit. Ini malah sakit kalau tinggal setan. Itu pikirannya kebalik. Fa'ata bima'atun faqalat, ada seorang wanita musyrik waktu itu. Nanti disebutkan kok wanita musyrik ini siapa yang punya komentar guru ini. Disebutkan beliau wanita musyrik ini adalah beliau. Inna hadhil mar'atahiyya, wanita yang berkomentar seperti ini adalah Ummu Jamil imra'atu Abi Lahab. Namanya Ummu Jamil. Ummu itu ibu, Jamil itu cantik, ibu yang cantik. Imra'atu Abi Lahab, istri dari Abu Lahab. Jamil, istri dari Abu Lahab. Masih ingat kisah surat Al-Lahab? Nah, ya. Ini salah satu keburukan dari Ummu Jamil ini, istri Abu Lahab ini adalah komentarnya yang selalu buruk terhadap Rasulullah SAW. Tapi yang namanya perempuan itu kan gitu ya Pak. Ini ada wanita di sini. Misalnya, jadi kan pernah nyaksikan nggak Bu? Di luar sana ada wanita-wanita yang perannya seperti Ummu Jamil. Kayak apa di tempat saya ada, di rumah saya itu ada. Kalau misalnya ada ustadz yang bilang begini, dia tidak suka dengan ustadznya, jadi nanti di masyarakat dia yang apa namanya ngomong kesana kemari kepada ibu-ibu, agak mirip miniatur dari Ummu Jamil, agak mirip replikanya seperti itu. Zaman sekarang begitu Pak. Seperti yang saya sampaikan, kisah yang terjadi di zaman Nabi itu
itu akan terulang kembali dengan terus dia aduh ya tapi kan ya kedudukannya kan tidak semateri ilmu jamil gitu. Ilmu jamil kan sampai di situ di dalam Al-Quran, juga di dalam Al-Quran. Ini sering berdis itu lah. Nah, yang ini kan beda ini. Pokoknya yang disebut dalam Al-Quran itu kan sering berdis. Kita dengar. Lalu setelah wanita ini berkomentar seperti itu, setelah sekian lama, baru turunlah surat Al-Duha, Wal-Laili idza saja sampai akhir ayat. Konon kabarnya Imam Bukhari juga beriwayatkan hal yang sama. Baik, kita lihat. Ma'a wasyaiqanuka illa qad tarkaka. Aku tidak. Sepertinya aku melihat sepertinya setanmu sudah meninggalkan. Ada yang bertanya dulu? Ya. Waktu turun Ayo. Nabi mengalami perubahan apa orang lain bisa lihat, dapat lihat, ini wahyu baru turun. Oh iya. Biasanya Rasulullah kalau sedang menerima wahyu itu langsung secara fisik perubahannya sangat drastis. Nampak sekali kalau sedang ada sesuatu. Misalnya, contoh saja, yang tanya seperti itu, saya jawab begini. Suatu hari ada seorang sahabat yang sedang duduk bersama Nabi. Pahanya ini dia letakkan di bawah pahanya Nabi. Jadi ketindihan, bukan ketindihan tidur itu, tertindih oleh harapannya Nabi. Memang itu biasa masalah itu akrab-akrab dengan Nabi itu biasa. Nah, ketika sedang masih ngobrol, tiba-tiba Rasulullah diam. Ya, sahabatnya kakinya, pahanya ketindihan ini merasakan berat sekali. Dia sampai berkata, seolah-olah mau patah di kakinya. Jadi tiba-tiba bobot kaki Nabi itu berkali lipat lebih berat dari biasanya. Dia nggak bisa naik kakinya. Terus setelah selesai jadi ringan lagi, dia sadar ini mesti sedang turun. Pengen nyoba ya? Ini musim di Pekalongan ini ada festival baru. Seorang ibu pegawai negeri, guru SD. Saya lupa namanya, pada sana ada Sri-Srinya, Sri Hatati Pak siapa? Sri, bukan Pak.